Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas online pembelajaran 5 warna. Pada modul kali ini yaitu modul 3, kita akan membahas tentang teks biografi tokoh. Jadi mungkin kita sering mendengar gitu ya tentang tokoh-tokoh pahlawan gitu di banyak literasi seperti Jenderal Sudirman atau yang lainnya. Nah, di dalam teks biografi biasanya terdapat mulai dari jadi dia siapa di masyarakat, misalkan dia adalah tokoh masyarakat atau kelahirannya, pendidikannya, karirnya, keteladanan, keistimewaan dan permasalahan yang dihadapi sang tokoh dalam hidupnya, dan karya-karyanya yang sudah dipublikasikan. Yang diharapkan ketika kalian mempelajari ini adalah kalian mampu untuk menentukan dan menilai tentang keteladanan, keistimewaan, dan permasalahan dalam teks biografi yang dibaca atau didengar, serta menyusun kembali hal-hal tersebut dalam bentuk teks biografi dengan menggunakan bahasa sendiri gitu. Jadi kalian mau searching lewat internet atau kalian cari sendiri di buku, kalian kembangkan bahasa sendiri supaya bisa membuat teks biografi versi kalian. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas sedikit tentang biografi tokoh. Sekarang kita akan mempelajari tentang struktur teks biografi tokoh. Jadi dalam struktur teks biografi tokoh itu terdapat orientasi, urutan peristiwa, kehidupan, lalu yang terakhir reorientasi. Jadi dalam orientasi itu dia mengenalkan, biasanya isinya itu ya tentang lahir di mana, lalu dia dari suku apa misalnya, dan keterangan secara umum. Nah, untuk urutan peristiwa itu biasanya mendetail ya tentang istilahnya dia mulai terkenal atau mulai masuk dalam sejarah itu sejak kapan gitu. Misalkan umur 15 tahun dia sudah gabung ke militer dan lain-lain gitu. Lalu untuk reorientasi itu di dalamnya itu terdapat versi kita dalam menilai dia gitu. Jadi orientasi yang sudah kita dapat itu kan tadi gambaran umum. Itu gambaran khusus yang bisa kita buat di situ, seperti Nelson Mandela memiliki sifat pemaaf yang luar biasa. Sudah sepantasnya sosok yang bersahaja ini dihormati dan dikenang banyak orang di penjuru dunia. Perjuangan yang mendobrak kekuasaan apartheid di Afrika Selatan itu meninggalkan pelajaran berharga bagi dunia. Lalu kita akan menganalisis ciri kebahasan teks biografi. Yang pertama, teks biografi biasanya mengandung partisipan dan peristiwa di suatu tempat. Jadi misalkan di suatu tempat di Jawa Tengah terdapat suatu peristiwa atau tokoh, seperti misalnya pahlawan yang ada di Jawa Tengah, Jenderal Sudirman contohnya. Lalu dia menggunakan kata pronomina atau
kata ganti. Misalkan ia, nya, mereka, kita, dan kami. Contohnya, Rory Laha Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di Umtata, Afrika Selatan. Dia anak dari, nah itu kan dianya itu adalah kata pronomina. Lalu teks cerita ulang biografi terdapat kata pengacuan. Jadi pengacuan itu merupakan alat kohesi yang baik karena dapat menghindari pengulangan kata yang sama terus-menerus. Contoh, keterlibatan inilah yang kemudian menentukan jalan panjang yang harus dia tempuh dalam memperjuangkan persamaan hak bagi mayoritas orang kulit hitam di Afrika Selatan. Gitu. Jadi ada suatu acuan yang merupakan alat kohesi yang baik dan biasanya untuk menghindari pengulangan kata secara yang sama secara terus-menerus. Lalu teks biografi menggunakan kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Nah, seperti yang tadi dalam gambaran orientasi yang awal yang saya contohkan, Rory Laha Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di Umtata, Afrika Selatan. Selanjutnya, teks biografi tokoh menggunakan kata kerja atau verba material untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, memukul, mengikuti peperangan, dan lain sebagainya. Lalu banyak menggunakan konjungsi atau kata sambung temporal seperti ketika, kemudian, dan setelah. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi konjungsi lainnya untuk dimunculkan pada teks tersebut. Seperti dan, tetapi, karena, meskipun. Itu contoh kalimat. Contohnya dalam penggunaan kalimat yaitu ketika ayahnya meninggal, dia diurus oleh seorang sanak keluarganya yang menjadi bupati. Nah, ini adalah contoh biografi dari Jenderal kita bersama, Jenderal Sudirman. Nah, jadi kalau nanti ini di video kurang jelas tentang teks yang berisi tentang Jenderal Sudirman, kalian bisa mencari dari sumber lain, dari internet ataupun buku ataupun literasi yang lainnya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran tentang teks biografi. Ya, cukup singkat ini di modul 3 unit 1 dan 2 karena pembuatannya juga tidak terlalu sulit. Bahan tersedia sangat melimpah gitu ya di internet. Jadi saya harap besok ketika di kelas kita bisa membuatnya bersama-sama. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada sesi kali ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.